wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudu Rahman, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Bustanul Ma'arif, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Lok Semawe dengan nomor induk mahasiswa 20246111059 dan nomor peserta 37916503066062. Pada hari ini, hari Rabu, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7. Bagaimana proses? Mari kita saksikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih. Apakah di antara kalian ada yang tidak masuk sekolah? Tidak ada. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, Bapak akan mengabsen dulu. Muhammad Arsila. Hadir. Mija. Hadir. Samsul. Hadir. Nafa. Hadir. Nuril. Hadir. Susilawati. Ya. Terus Najib. Hadir. Ya. Muhammad Rizki. Hadir. Regina. Hadir. Yang selanjutnya Rahmawati. Hadir. Yang berikutnya Rizka. Hadir. Yang berikutnya Daisa. Berikutnya Sri. Hadir. Ya. Selanjutnya Revan. Hadir. Yang selanjutnya Rifat. Hadir. Hadir semuanya ya. Untuk pagi ini, sebelum mengawali kegiatan belajar, kita membaca dulu pembiasaan, yaitu membacakan baca doa dulu. Ya, silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Istiadan doaan. Untuk memulai mata pelajaran akidah akhlak, untuk materi sekarang adalah Asmaul Husna. Ada yang tahu tentang Asmaul Husna? Nama-nama Allah. Ya, itu adalah nama-nama Allah. sebanyak berapa? 99. Jadi, 99. Ada yang hafal nggak? Apa pengertian dari Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna itu adalah pengertiannya itu adalah berarti nama-nama yang paling indah atau nama-nama yang terbaik. Ya, itu adalah salah satu pengertian dari Asmaul Husna. Selain itu, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang memiliki makna dan sifat yang unik serta sempurna. Selain itu juga Asmaul Husna merupakan bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu kita untuk memahami sifat-sifatnya. Itu adalah pengertian dari Asmaul Husna. Berikutnya adalah memahami kebesaran Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah pemberian gambaran tentang sifat-sifat Allah yang Maha Esa dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang berikutnya, dengan memahami Asmaul Husna, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah contohnya Asmaul Husna.
pengaturan alam semesta. Jadi alam semesta itu adalah yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berikutnya bukti kebenaran Asmaul Husna. Asmaul Husna disebutkan dalam Al-Quran yang merupakan bukti kebenarannya. Kebenaran Asmaul Husna juga dapat dilihat dari fenomena alam seperti keindahan alam, apalagi keindahan ciptaan Allah seperti luasnya lautan, dalamnya lautan, terus apa lagi? Hasil laut yang melimpah. Hasil laut yang melimpah, terus bukit yang indah, apalagi? Itu banyak, dari yang paling terkecil sampai paling terbesar. Makhluk itu tidak hanya manusia. Jadi makhluk itu ada makhluk hidup yang bergerak, ada makhluk hidup yang tidak bergerak. Kalau makhluk hidup yang bergerak itu seperti apa? Manusia. Seperti manusia, hewan. Kalau tumbuhan makhluk hidup bukan? Tumbuhan juga merupakan makhluk hidup, cuma tidak bergerak. Bergeraknya itu kalau tumbuhan itu bila mana ada angin atau tertiup angin. Contoh yang lain, contoh dengan memahami sifat Al-Karim. Al-Karim itu artinya apa? Al-Karim itu artinya maha pemurah. Seseorang akan cenderung menjadi orang yang dermawan dan suka membantu orang lain. Itu adalah cerminan dari sifat Al-Karim. Nah, biasanya kalau maha pemurah itu biasanya orang yang dermawan. Oh, dermawan. Dermawan itu orang yang kaya atau goniun, orang kaya. Nah, orang kaya yang suka memberi atau membantu orang yang kurang mampu disebut termasuk kepada Al-Karim, maha pemurah. Jadi kalau manusia mencontoh dari sifat-sifat Asmaul Husna, terutama kalau orang yang dermawan itu adalah mencontoh sifat Al-Karim. Bisa dipahami nggak? Asmaul Husna itu apa? Yang tadi? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah. Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang paling indah atau nama-nama yang terbaik yang terdiri dari 99 nama Allah. Jadi untuk makna dan hikmah Asmaul Husna itu maknanya itu apa? Pengenalan. Yang kedua penghayatan. Penghayatan itu mengamalkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan. Nah, jadi memahami dari sifat-sifat Allah diterapkan dalam kehidupan.
jadi keperkasaannya tidaklah mampu diukur oleh manusia. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak akan bisa menyamai penciptanya. Berikutnya adalah al-basir. Al-basir itu adalah artinya maha Hikmat dan rahmat. ya, yang disebut artinya Allah maha melapangkan rezeki. Jadi manusia itu yang memberi rezekinya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah memberikan rezeki kepada ciptaannya atau makhluknya. Makhluk yang di mana? Makhluk yang di bumi, yang di dalam lautan, dan makhluk yang ada di alam semesta ini. Berikutnya apa? Yang ketiga, Al-Ghani. Al-Ghani itu adalah artinya maha kaya. Jadi yang namanya Allah itu maha kaya dari semuanya maka ya, makanya kita mau mohon pertolongan atau meminta itu harus kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya. Jadi kita jangan memohon atau meminta itu selain daripada Allah. Bisa kalau meminta kepada selain Allah nanti hukumnya bisa menjadi musyrik. Musyrik itu apa? Musyrik itu adalah Menduakan Allah. menduakan Allah atau menyekutukan Allah. Jadi kita itu harus percaya itu kepada Allah dan memohon ampun dan atau meminta itu kepada Allah. Yang berikutnya yang keempat, apa itu yang keempat? Ar-Rauf. Ar-Rauf itu artinya maha pengasih. Allah Subhanahu wa ta'ala disebut Ar-Rauf yang berarti Allah adalah zat yang maha belas kasih. Dalam hal ini dalam hal ini belas kasih yang terjadi antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaan Allah. Ya, jadi artinya itu Ar-Rauf itu maha pengasih. Jadi pengasih itu kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa pengasih antara manusia dengan manusia. Disebut hablum minanas. Hablum minanas itu interaksi antara manusia dengan manusia. Bisa juga saling tolong menolong antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Menolong bisa saling tolong menolong. Jadi orang yang mampu bisa menolong orang yang kurang mampu, atau orang yang punya kekuatan atau punya kewenangan bisa membantu orang yang lemah. Itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan itu. Contoh dari Ar-Rauf. Yang berikutnya, yang kelima, Al-Bar, artinya maha baik. Al-Bar itu maha baik. Jadi dialah Allah Tuhan yang maha dermawan, yang maha melimpah kebaikan, dan dia Allah menganugerahkan aneka ragam untuk kemaslahatan makhluknya. Anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga, walaupun terhadap manusia yang durhaka kepadanya, namun dia tetap melimpahkan kebaikan kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu intinya mau orang baik maupun orang tidak baik, tetap Allah baik terhadap makhluknya. Jadi Allah itu memberikan kebaikan itu kepada tidak hanya kepada orang baik, tapi kepada orang jahat pun tetap diberikan. Yang keberapa sekarang? Yang keenam. Apa itu? Al-Fatah. Artinya Membuka atau memenangkan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu rahmat kepada semua makhluknya. Dia juga sang pembuka dan pemberi jalan keluar terhadap masalah-masalah kehidupan makhluk. Nah, jadi ketika seseorang mempunyai problem atau masalah, jadi kita ketika
kita jangan mengadu kepada orang lain, tapi kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa atau kita dengan cara beribadah. Untuk pembahasan Asmaul Husna sudah paham kan? Paham. Kita kalau sudah paham, ada beberapa tugas pokok untuk dikerjakan. Ya, silakan.
Bagaimana cara menerapkan asma Allah? Kalau misalnya teh ieu, sini cepat. Ini yang bukan saling jawab. Hah? Sini jauh. Masya Allah. Kan ya, sudah kan Al-Adil, misalkan kita al-Adil. Al-Adil.
sendiri. Apa? Contohnya, kita sebagai manusia mempunyai keterbatasan dalam hal fisik. Contoh, kita tidak bisa memaksakan diri sendiri untuk bekerja secara terus-menerus. Berarti kita perlunya untuk beristirahat. Nah, jadi kita itu harus adil kepada diri kita sendiri. Contohnya, kita tidak boleh banyak bergadang. Kenapa? Karena kalaupun kita kuat bergadang, tapi kita juga harus adil terhadap diri sendiri. Yaitu diri kita itu perlunya adalah untuk beristirahat. Perlu makan atau asupan gizi. Jadi kita misalkan mentang-mentang kuat, kita tidak makan, itu juga salah. Kita itu harus adil kepada diri kita. Salah satunya istirahat yang cukup, makan yang cukup. Itu adalah salah satu contoh adil kepada diri sendiri. Kita contoh lagi adil kepada makhluk hidup. Bila mana kita mempunyai hewan ternak, kita juga harus memberi makan, memberi minum. Itu adalah salah satu contoh adil kepada diri kita sendiri dan adil kepada makhluk. Contohnya lagi, kita adil kepada tumbuhan. Ketika kita punya tumbuhan atau tanaman bunga atau apa itu, mereka juga kita harus adil, harus dikasih pupuk, harus disiram. Itu merupakan salah satu contoh dari al-adil. Contohnya lagi, kita juga harus bisa hidup sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bisa mengamalkan arti dari Al-Quran. Dari kesimpulan tersebut bisa dipahami kan? Sudah. Alhamdulillah kita bisa memahami untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.